Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tsumma na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur. Yang paling utama dan utama sekali yaitu nikmat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini harus kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini nikmat ini tidak disuruh kita untuk membayarnya. Jika kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membayar nikmat itu, diumpamakan seperti ini. Dedaunan di permukaan bumi ini dijadikan kertas, air di permukaan bumi ini dijadikan tinta, dan ranting-ranting di permukaan bumi ini dijadikan untuk pena atau pensil. Untuk menulis nikmat Allah saja tidak akan mampu, apalagi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membayarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Jika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Dan apabila kita enggan atau kufur atas nikmat Allah, sungguh azab Allah amatlah pedih. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan sampai kita saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Mu'minun ayat 1-11, yang mana surah Al-Mu'minun ini diturunkan di Mekah, yaitu termasuk golongan surat Makkiyah, yang mana surat ini adalah suatu kabar gembira kepada kaum orang yang beriman. Nah, di sini dijelaskan siapakah saja yang beruntung dalam cakupan orang beriman itu. Nah, dalam orang beriman itu ada seperti hal-hal perilaku yang melakukan seorang hamba itu menjadi orang beriman, yaitu yang pertama yaitu orang khusyuk pada sholatnya. Nah, khusyuk dalam sholat ini dalam arti bahwasannya dia meminggirkan atau melupakan duniawinya sesaat dalam sholat. Jadi ibaratnya orang dalam sholat nih, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat, dia dalam pemikiran sholatnya itu tidak memikirkan dunia lagi dalam sholatnya. Dia memikirkan kepada Rabb-nya, yaitu Tuhan sang pencipta alamnya. Nah, di sini orang khusyuk dalam sholat ini sangat-sangat sulit sebenarnya, karena kebanyakan orang dalam sholat itu masih memikirkan duniawinya, bahwasannya tentang pekerjaannya, tentang tugas-tugas, bahkan seperti kita ini sebagai anak kuliah memikirkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen atau perkataan orang dan sebagainya. Jadi kekhusyukan dalam sholat ini sangatlah penting karena untuk mencapai gelar mukmin itu. Yang kedua yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Nah, perbuatan tidak berguna ini sebenarnya suatu perbuatan yang bisa dikatakan lalai, maksudnya tidak sangat berguna bagi kita, karena ada juga hal-hal yang tidak berguna seperti sebenarnya kayak bermain game atau sesuatu hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu perbuatan yang tidak ada nilai sisi baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang seperti sesuatu perbuatan yang tidak bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu perbuatan yang sia-sia atau tidak berguna. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat.
Nah, menunaikan zakat ini sebenarnya adalah wajib bagi orang yang muslim dan bagi yang mampu dan sudah mencapai balik atau dewasa. Dan syarat membayar zakat ini yaitu kemampuannya cukup, dia balik dan cukup untuk membayar dalam suatu pembayaran zakat. Nah, yang menerima zakat ini yaitu fakir, miskin, amil zakat, orang yang menerima zakat itu, mu'alaf, orang yang non muslim masuk ke Islam, garim, seperti orang yang selalu menjaga masjid, seperti membersihkan masjid. Nah, itu diberikan zakatnya. Dan fisabilillah. Fisabilillahnya artinya itu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ayat pada pembukaan tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat ini, yaitu untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan menjaga perbuatan yang mungkar. Nah, di sini itulah orang yang fisabilillah, menyebar kebaikan dan memberantas atau untuk menginfokan kepada orang bahwasanya mungkar itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu orang yang menjaga kemaluannya. Nah, untuk orang menjaga kemaluan ini di luar dari istri dan budak. Nah, yang selanjutnya itu menjaga amanah. Amanah ini sangat tinggi pertanggungjawabannya. Jadi dalam kita diberi amanah oleh seseorang atau sekelompok orang, maka kita harus bertanggung jawab atas amanah itu. Seperti kita menjadi ketua kelas, ketua RT, ketua RW, bahkan jadi presiden, maka pertanggungjawaban kita itu menjadi ketua atau yang diamanahkan itu sangat tinggi, sangat besar dampaknya. Yang terakhir itu orang yang memelihara sholatnya. Jadi seperti yang saya katakan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Jadi orang, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka kelak dia akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Jadi sholatnya itu harus mengikuti cara Nabi, yaitu sunnah-sunnah Nabi, dari bermulai dari istinja, bersuci, sampai berwudu, sampai sholatnya. Maka kita mengikuti Rasulullah SAW agar mendapatkan kebaikan sholat itu. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.